Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa kallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi, likulli nabiyyin da'watun mustajabatun fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu wa inni akhba'tu da'wati syafa'atan li ummati yawmal qiyamah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah kajian salat subuh Masjid Imam Bonjol insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang penuh dengan barakah ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada kita untuk sama-sama menunaikan salah satu kewajiban kita kepada Allah, yaitu salat subuh secara berjamaah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memilih kita di antara orang-orang yang salat subuh. Allah memilih kita untuk duduk berzikir, bermajelis mulai dari salat subuh sampai terbitnya matahari. Maka semoga ini bagian dari tanda cinta kita kepada Allah dan bagian dari rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. La an aq'uda ma'a qaumin, kata Nabi, sekiranya aku duduk bersama dengan satu kaum, yadhkurunallah, yang duduknya aku bersama dengan satu kaum dalam rangka berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, min salatil ghadati, dari salat subuh, hatta tatlu'a syam, sampai terbit matahari, ahabbu ilayya, jauh lebih aku cintai daripada orang yang membebaskan 4 orang budak min walid Ismail, daripada orang yang membebaskan 4 orang budak dari keturunan Bani Ismail. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, para jemaah rahmati Allah, kita akan lanjutkan pembahasan adab-adab terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menggambarkan tanda cinta beliau kepada umatnya. Likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap para nabi Allah berikan senjata yang sama. Apa senjatanya para nabi? Doa. Saya ingat ada berapa jumlah nabi? Ada 124.000. Jadi jumlah nabi itu kurang lebih 124.000 nabi dan 315 rasul atau 313 rasul. Allah mempersenjatai yang sama, senjata itu namanya doa. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Kemudian semua para nabi itu sudah mempergunakan doanya di dunia. Perbedaannya Rasulullah dengan para nabi yang lain, wa inni akhba'tu, sedangkan aku, kata Nabi, akhba'tu, aku menyimpan, aku merahasiakan, aku menyembunyikan da'wati, doaku, kata Nabi. Untuk apa? Syafa'atan li ummati yaumal qiyamah, agar kelak Allah
memberikan izin kepadaku untuk memberikan syafaat kepada umatku. Dan inilah tanda cinta Nabi Muhammad. Makanya nanti ketika orang sudah kumpul di padang mahsyar, majannasu ba'dum ala ba'din, orang itu akan berkumpul sesuai dengan kelompoknya, dan mereka mendatangi Nabi Adam. Nabi Adam mengangkat tangan, lastulah, aku nggak punya hak. Nabi Adam menyarankan kepada Nabi siapa? Habis Nabi Adam di susunannya. Kan kita nanti di padang mahsyar kumpul. Ini sudah jadi satu. Saking dahsyatnya padang mahsyar, jazakallah. Dahsyatnya padang mahsyar yang kita butuhkan pertolongan. Yang bisa memberikan pertolongan siapa? Hanya Rasulullah. Makanya datang kita berbondong-bondong pada Nabi Adam. Apa kemudian, ya Adam isfa'lana ila rabbik, wahai Nabi Adam, perjuangkan nasib kami, mintakan syafaat untuk kami kepada Rabbmu. Nabi Adam mengatakan, lastulaha, aku enggak punya hak. Walakin alaikum bi Ibrahim li'annahu khalilur rahman. Tapi coba temui Nabiullah Ibrahim alaihissalam, karena Nabiullah Ibrahim itu adalah kekasih Allah. Barangkali kekasihnya itu dapat izin memberikan pertolongan kepada kalian. Datang berbondong-bondong pada Nabi Ibrahim. Di depan Nabi Ibrahim kemudian mengatakan, ya Ibrahim isfa'lana ila rabbik, wahai Nabi Ibrahim, perjuangkan nasib kami agar bisa memberikan, engkau memintakan syafaat kepada Allah. Apa Nabi Ibrahim mengatakan? Lastu laha, aku enggak punya hak. Dari 124.000 nabi yang didatangi itu nabi-nabi yang istimewa. Nabi Adam sebagai seorang bapak. Yang kedua, Nabiullah Ibrahim sebagai khalil, kekasih. Yang ketiga, kata Nabi Ibrahim, walakin alaikum bi Musa li'annahu kalimullah. Tapi coba temui Nabi Musa. Barangkali beliau bisa membantu kalian, karena Nabi Musa itu adalah nabi yang diajak kalim, yang diajak komunikasi langsung oleh Allah tanpa perantara. Jadi Nabi Musa itu menerima wahyu kitab Taurat selama berapa hari? 40 hari. Dari bulan Dzulqa'dah 30 hari, dan 10 harinya itu di bulan Dzulhijjah. Meninggalkan kaumnya di saat itu sudah dalam kondisi berada di tengah padang pasir, disesatkan kaumnya Nabi Musa setelah terbebas dari kejaran Fir'aun, disuruh ke Palestina, mereka tidak mau karena di Palestina masih dikuasai oleh penduduk orang yang besar yang jahat, mereka takut. Allah minta, wahai Musa, ajak kaum itu Bani Israel kemana? Palestina, lanjutkan perjalanan setelah terbebas dari Mesir. Apa kata kaumnya? Idhab anta wa rabbaka faqatila inna hahuna qa'idun. Wis ngene sik Musa, apa? Kamu dulu deh ke sana. Terus ya apa? Ajak Tuhanmu. Faqatila, perangi dulu itu penduduk. Inna hahuna qa'idun, lek wis menang Jabriyo tak susul. Ini nakalnya ini apa? Bani Israel ini. Padahal sudah dibebaskan dari cengkraman Fir'aun. Ini Fir'aun sudah mati. Keluar dari Mesir menuju ke arah Palestina. Tapi ketika suruh masuk ke Palestina nggak mau, maka Allah membuat mereka kemudian tersesat di padang pasir. Lumayan lama sih Pak, 40 tahun. Jadi kitab Taurat itu turunnya di sini, bukan di Mesir, bukan di Palestina, tapi di pertengahan di sini kitab Taurat. Maka Nabi Musa kemudian apa? Dipanggil oleh Allah untuk menghadap kepada Allah. Kenapa? Karena Nabi Musa mengatakan kalau seperti ini hidup tidak ada aturan, maka ini akan membahayakan bagi umatku. Berangkatlah Nabi Musa di bulan Dzulqa'dah sampai di bulan Dzulhijjah pada hari yang ke-10, maka kemudian beliau mendapatkan kitab Taurat. Ternyata balik mendapati kaumnya sudah berubah. Apa? Sudah menyembah patung. Padahal di situ ditinggalkan kepada siapa? Adiknya Nabi Harun. Makanya disebutkan kalimullah, Nabi. Apa kata Nabi Musa? Aku nggak punya hak. Walakin alaikum bi Isa li'annahu ruhullah. Coba deh temui Nabi Isa, barangkali dia bisa membantu. Kenapa? Li'annahu ruhullah, karena dia adalah ruhullah.
Ruh yang langsung ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam rahim seorang ibu yang bernama Maryam. Sama. Nabi Isa mengatakan, aku nggak punya hak. Padahal yang didatang itu adalah nabi-nabi yang istimewa, semuanya tidak punya hak. Kenapa nggak punya hak? Karena ini senjatanya sudah dipakai. Hanya satu yang bisa punya hak. Apa kata Nabi Isa? Walakin alaikum bi Muhammadin SAW. Tapi coba temui Muhammad SAW. Fayatuni, kata Nabi, fayatuni, mereka semuanya berbondong-bondong datang di depanku. Apa kata Rasulullah? Faqal ana laha, kata Nabi, aku yang punya hak untuk memberikan syafaat kepada kalian. Maka yang dilakukan Nabi apa? Fa asta'dzinu ila rabbi. Jadi Nabi Muhammad gak langsung syafaat, enggak. Pertama dilakukan apa? Fa asta'dzinu ila rabbi, aku minta izin kepada Rabbku. Fayu'dzana li. Maka Rasulullah kemudian dapat izin, diberikanlah syafaat semua umatnya. Siapa ini? Siapa Rasulullah yang mengatakan akan berhak mendapatkan syafaat ini? Man mata min ummati yusyriku billahi syai'a. Jadi orang yang meninggal dalam kondisi tidak menyekutukan Allah. Makanya Nabi ketika ditanya, man as'adan nas bi syafa'atik ya Rasul, siapakah orang yang paling bahagia dengan syafaatmu? Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih. Tapi pada zaman rahmati Allah, karena cintanya Nabi yang begitu kuat, bahkan cinta dikuatkan dengan apa? Nabi nanti di padang mahsyar masih menunggu kita. Makanya kemudian kita sekarang buktikan cinta kita kepada Rasulullah dan hendaklah kita beradab di hadapan Rasulullah. Nabi mengatakan, inni faratukum 'alal haudi. Kata Nabi, aku tunggu kalian di telagaku. Man marra 'alayya syariba. Siapa yang bisa melewati aku nanti di padang mahsyar, syariba, dia bisa minum. Apa telaganya Nabi namanya? Kautsar. Apa Kautsar itu? Inna a'tainakal kautsar. Apa Kautsar itu? Kautsar itu jamak dari kata katsir, banyak. Jadi Kautsar itu nama sungai di surga yang memberikan banyak manfaat. Itu namanya Kautsar. Lah terus kenapa kok telaganya Nabi namanya Kautsar? Karena telaganya Rasulullah itu airnya langsung mengalir dari surga menggunakan talang yang terbuat dari emas. Jadi kalau pengen tahu emas nanti jangan di dunia deh, nanti di sana mas. Piringnya emas, gelasnya juga emas. Makanya yang miskin-miskin tenang, di surga nanti langsung kaya. Sudah ada pembantu, dikawal sama siapa? Perawat kita siapa nanti? Bapak bidadari, ya, sabar Pak. Siapa bidadari yang sesungguhnya? Istri. Jadi yang bidadari yang sesungguhnya min hurin ain itu apa? Zaujatun salihatun fid dunya. Jadi keterangannya bidadari yang sesungguhnya itu adalah istri-istri jenengan di dunia yang nanti masuk ke dalam surga, bahkan posisinya lebih tinggi daripada bidadari yang Allah ciptakan khusus di surga. Kenapa? Karena bidadari di surga itu Allah ciptakan khusus tanpa melalui sebuah perjuangan, sedangkan istri yang ingin masuk surga itu melalui sebuah perjuangan. Walaupun pada kenyataannya istri itu lebih banyak di kenapa kira-kira? Makanya tolong itu mama ini hadisnya khusus untuk mama. Apa kata Rasulullah? Ya ma'syaron nisa, wahai para mama, kata Rasulullah. Kenapa ya Rasul? Perintahnya dua. Pertama, tasaddaqna, perbanyaklah kalian wahai para mama itu bersedekah. Yang kedua, wa tukthirnal istighfar, perbanyaklah kalian beristighfar. Jadi dua perintahnya Nabi, sedekah sama istighfar. Sampaikan wahai para bapak kepada istri bapak, disuruh istrinya perbanyak sedekah dan perbanyak beristighfar. Kenapa? Fa inni ra'aitukunna akhtar aqlin nar, karena aku melihat kalian, kata Nabi, wahai para perempuan itu kebanyakan masuk neraka. Faqalat imra'atun jazlah,
Ada seorang wanita solihah, wanita yang cerdas tanya, "Ya Rasulullah, wa ma lana min ahlin nar?" Lah kok iso ya Rasul, kami kok paling banyak masuk ke dalam neraka? Asbabnya dua. Apa itu? Satu, kasratul li'an, banyak melaknat. Jadi yang paling banyak melaknat tuh mama. Bener. Gak senang dengan seseorang, ya Allah, semoga usahanya bangkrut ya Allah, orangnya segera mati ya Allah. Itu biasanya mama. Makanya yang demo, tangkap Caimin, itu siapa? Mama. Ditanya, apa oma? Gak ngerti aku. Ngus manut. Itu yang menjadikan asbab masuk dalam neraka. Yang kedua apa? Wa tuqtirnal ashir, sering melupakan kebaikan suami. Itu aja asbabnya perempuan masuk dalam neraka. Baik. Kemudian kata Nabi, siapa yang bisa melewati aku, syariba, dia bisa minum. Uniknya, wa man syariba lam yadma abada, dan barang siapa yang bisa minum dari telagaku, kata Rasulullah, lam yadma abada, dia tidak akan merasakan haus untuk selama-lamanya. Jadi inilah perjuangan Nabi Muhammad untuk mencintai umatnya. Di dunia beliau mencintai, lebih-lebih nanti beliau memperjuangkan nasib umat ketika sudah kumpul di padang mahsyar. Makanya sekarang kita diminta untuk beradab kepada beliau. Apa adab pada beliau? Yang pertama, menghormati, memuliakan dan mengagungkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada banyak ayat terkait dengan perintah kita itu untuk mengagungkan Rasulullah. Artinya apa? Mengangkat beliau, menempatkan beliau sebagai seorang nabi di atas dari sebagai manusia. Pertama apa? Ya ayyuhalladzina amanu, kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, la tuqaddimu baina yadallahi wa rasulih, janganlah kalian mendahului di antara Allah dan Rasulnya. Artinya begini, jangan sampai kemudian kita ini meninggalkan Allah dan Rasulnya, terutama nanti dalam berhukum. Ini satu contoh begini, ini kisahnya Rasulullah ketika mengutus seorang sahabat Nabi namanya Mu'adz bin Jabal yang saat itu diutus ke Yaman. Ini makna la tuqaddimu baina yadallahi wa rasulih. Janganlah kalian wahai orang-orang yang beriman mendahulukan di luar Allah dan Rasulnya. Ini pertanyaannya. Sahabat Mu'adz itu dipanggil, Mu'adz, aku utus engkau untuk apa? Menyampaikan dakwah Islam ke Yaman. Siap ya Rasulullah. Sebelum berangkat ditanya, ya Mu'adz, bima tahkumu, kalau nanti engkau sudah tinggal di Yaman, wahai Mu'adz, engkau itu akan berhukum dengan apa? Jawaban beliau tegas, qala bi kitabillah. Tentu ya Rasul, saya akan memutuskan hukum, saya akan memutuskan setiap permasalahan yang terjadi di Yaman, itu aku akan memutuskan dengan kitabullah, yaitu Al-Quran. Habis itu kemudian apa? Fa illam tajid, gimana kalau nggak dapat? Maksudnya di Quran belum ada hukumnya, padahal masalahnya sudah ada. Terus bagaimana engkau akan menghukumi? Kata beliau apa? Fa illam tajid, qala bi sunnati Rasulillah. Maka yang kedua ya Rasul, saya akan memutuskan hukum dengan sunnah ataupun dengan hadis. Itu tingkatannya, Pak. Makanya kemudian tingkatan haram saja itu tingkatan. Diharamkan secara mutlak itu Al-Quran, baru kemudian dikuatkan haram secara syubhat, secara makruh itu haramnya Rasulullah. Berarti kan dahulukan siapa? Haramnya Allah. Contoh di Al-Quran, innama harrama alaikumul maitah, bangkai. Bangkai ini haramnya apa? Haramnya Allah apa haramnya Nabi? Haramnya Allah. Makanya kenapa rame itu tentang masalah apa? Pewarna yang terbuat dari karmen itu. Apa pewarna itu? Dibikin dari ulat. Jadi ulat yang berwarna merah itu. Khusus memang ulatnya ini. Kemudian ulat itu dibiarkan, dikembangbiakkan sampai mati. Setelah mati baru nanti diolah, diproses menjadi pewarna. Halal apa haram?
Kalau bahsul masailnya Nahdlatul Ulama memutuskan haram. Kenapa? Karena prosesnya dibiarkan sampai mati. Berarti ketika sudah mati berubah menjadi bangkai. Padahal bangkai yang halal itu hanya ada dua. Bangkai ikan sama bangkai belalang. Bangkai ikan halal, bangkai belalang halal. Kira-kira ulat itu masuk sejenis apa? Masuk belalang apa enggak? Beda. Maka disitulah yang masuk kategori haram keputusannya. Jadi pertama Pak, hukum kepada Allah. Allah katakan yang haram 4. Innama harrama alaikumul maitah. Bangkai. Bangkai itu apa asbabnya? Pertama, kalau kata Allah, bangkai itu ketika mati karena terjatuh, mati karena tercekik, mati karena terpukul, mati karena ditanduk temannya, mati karena disambar binatang buas. Ini bentuk semua dari asbab apa? Bangkai. Yang kedua apa? Wadam. Darah yang mengalir. Makanya kadang dulu jenengan masih makan apa? Dede. Pernah ngerasain dede? Haram. Kemudian yang haram itu darah yang mengalir. Sedangkan darah yang tidak mengalir seperti di paha ayam dalamnya masih ada, itu halal. Jadi yang mengalir itu artinya yang ketika disembelih keluar dari leher, ketika dibiarkan itu akan membeku. Ini yang diharamkan. Kemudian yang ketiga apa? Walahmal khinzir, babi. Dan yang keempat wa ma uhilla bihi li ghairillah. Ini aja yang haramnya di Al-Qur'an mutlak. Kemudian ada yang diharamkan Nabi. Apa yang diharamkan Nabi? Pertama, semua binatang yang bertaring itu haram. Kucing jadi haram karena apa? Bertaring. Anjing jadi haram karena bertaring. Buaya halal apa haram? Bertaring haram. Apa lagi? Itulah yang diharamkan Nabi. Ada yang diharamkan karena apa? Berkuku tajam. Itu haram. Tapi ini tingkatan yang kedua. Keharamannya tidak mengalahkan keharaman dari yang diharamkan Al-Quran. Jadi seandainya terpaksa harus memakan antara ular sama babi, maka prioritaskan makan sate. Jangan makan. Muncul pertanyaan yang ketiga, fa in lam tajid, gimana kalau dalam Al-Quran belum kamu dapati, di dalam hadis belum kamu dapati? Ini baru kemudian fa in lam tajid qala ajtahidu ra'yi, saya bersungguh-sungguh ya Rasul untuk berijtihad dengan ra'yi. Jadi tingkatannya jelas, Allah, Rasul, baru kemudian apa? Hasil ijtihad. Makanya kalau ada hasil ijtihad seseorang mengambil satu hukum bertentangan dengan hukum Allah dan Rasulnya, maka wajib kita meninggalkan hasil ijtihad, kembali kepada hukum Allah dan Rasul. Ini bagian dari apa? Beradab kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh apa? Sahabat para ulama kita itu biasanya ketika ada orang meninggal, kumpul di rumahnya, kemudian apa? Bacain Yasin, bacaan tahlil, bacaan ini dan sebagainya. Ada dalilnya. Ada dalilnya apa? Ketika Rasulullah memakamkan seorang sahabat namanya Sa'ad bin Mu'adz, yang Nabi mengatakan hadzal rajul alladzi yata'arraku arsyur rahman, ini loh laki-laki yang kematiannya menjadikan arasy Allah bergetar. Wa futihat lahu abwabus sama, dibuka semua pintu-pintu langit. Wa syahidahu sab'una alfan minal malaika, dan dibuka dan disaksikan oleh 70.000 malaikat. Laqad dumma dummatan thumma furrija'an. Kemudian orang ini hebat, orang ini solih, arasy Allah aja bergetar. Pintu langit yang 7 terbuka, nggak usah diminta, dibuka sudah terbuka. Kenapa? Karena malaikat, semua malaikat itu bersiap berdiri menyambut ruhnya Sa'ad bin Mu'adz. Disaksikan oleh 70.000 malaikat kematiannya. Tapi apa kata Nabi? Laqad dumma dummatan, sungguh
kuburan ini telah menghimpitnya, tsumma furrija'an, dan kemudian kuburan itu melepaskannya. Makanya Nabi di saat penguburannya Sa'ad bin Mu'adz ini beristighfar, bertasbih, kemudian bertakbir, faqabbarna jami'a fasabbahna jami'an tawila. Kami para sahabat ikut bertasbih dengan tasbih semuanya bareng-bareng dan panjang. Ditanya, kenapa ya Rasul? Karena kuburan ini menghimpit. Jadi karakter dasar kubur itu, mau orang saleh, mau orang yang tidak saleh, ketika dimasukkan ke dalamnya, itu kuburan pasti menghimpitnya. Tsumma furrija, baru nanti amal soleh yang akan melepaskannya. Maka ini dalil yang dipakai. Tapi kan Nabi melakukannya di mana? Di kubur. Di kubur saja, nggak usah bawa ke rumah. Dibawa ke rumah ini yang kemudian jadi masalah. Kalau kemudian jadi dengan apa? Hukumnya gimana? Lihat aja. Allah perintahkan apa tidak? Nah, Rasulullah melakukan. Padahal ada kesempatan. Kehilangan siapa Rasulullah dalam hidupnya? Istri namanya Khadijah. Yang kedua kehilangan siapa? Paman. Yang ketiga kehilangan anak-anak, terutama anak yang laki. Rasulullah kan kehilangan itu. Kemudian Nabi kehilangan pamannya, satu pamannya siapa? Ja'far. Makanya ketika kematian Ja'far, apa kata Rasulullah? Isna'u ta'aman, bikinkan makanan li ali Ja'far, untuk keluarga Ja'far. Kenapa? Li'annahum asyabat umma yushkiluhum, karena keluarga Ja'far sedang terkena musibah yang menyibukkan. Artinya orang kalau ada kematian di rumah, jangankan masak, makan aja Pak. Enak. Contoh kehilangan suami, apalagi kemudian kehilangannya mendadak. Kalau sudah sakit parah, itu punya sudah mulai siap, kan sudah dirawat, dibawa ke rumah sakit, itu biasanya siap. Tapi kalau kemudian mendadak meninggalnya, ya coba kasih sate lah, suruh ini, kasih kambing, masak sang enak ya Mbak, masak apa enggak? Nah, kenapa? Kesibukan. Sibuknya itu bukan sibuk fisik, tapi sibuk apa? Pikiran. Makanya ketika kematian Ja'far disuruh bikinkan makanan, bukan justru makan-makan di rumah Ja'far. Jadi kalau sudah ada kayak begini hukumnya, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Itu bagian dari adab kepada Allah dan Rasul. Fa in tanaza'tum, jika kalian berselisih fi syai'in, dalam satu perkara, apa perintahnya? Faruddu ilallah wa rasulih, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Jelas? Itu yang pertama. Jadi menghormati, memuliakan dan mengagungkan beliau. Yang kedua, jangan biasakan memanggil Rasulullah itu dengan namanya. Jangan memanggil dengan namanya. Makanya di Al-Quran kita nggak mendapati kalimat apa? Ya Muhammad. Ada apa tidak di Al-Quran? Nggak ada. Adanya apa di Al-Quran? Ya ayyuhan nabiyyu, atau ya ayyuhar rasul. Sedangkan di luar Nabi Muhammad banyak yang kita kenal. Ada kata apa di Al-Quran? Wa ya adamuskun anta. Allah kalau menyebut nama di luar Nabi Muhammad itu langsung dengan kata apa? Nama. Sedangkan Nabi Muhammad itu tidak ada langsung ya Muhammad. Adanya apa? Ya ayyuhan nabi. Di surah apa itu? Ya ayyuhan nabiyyu, wahai Nabi Muhammad. Jadi kata inilah yang kemudian menjadi hujjah, menjadi dasar kita tidak boleh memanggil nama Nabi Muhammad itu dengan kata ya Muhammad. Ini ayatnya. Di surah An-Nur ayat yang ke-63 Allah berfirman, la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'da. Kata Allah, wahai hamba-hambaku atau wahai umat Nabi Muhammad, janganlah kalian memanggil nama Rasul kalian seperti kalian memanggil nama orang lain. Jadi nggak boleh, Pak. Mohon maaf kalau di Indonesia Muhammad itu jadi apa? Mat-mat. Nama Muhammad kalau di Indonesia dipanggil apa?
Padahal Muhammad itu artinya apa? Ya Muhammad. Artinya apa? Terpuji. Kalau disuruh dipanggil mat. Jadi apa itu? Jadi panjang. Ada mat tobi'i. Jadi kalau orang Arab itu kata, makanya orang Arab itu nama pasti satu kata, tapi tidak pernah dipanggil potongannya, nggak ada nickname-nya. Pasti dipanggil dengan nama yang sempurna, karena makna yang terkandung itu ketika sempurna. Seperti ada kata Umar. Kalau di Indonesia, Mar. Apa artinya Mar? Ya nggak ada. Jadi, kemudian apa? Makanya Rasulullah itu memanggil, para sahabat juga memanggil itu langsung dengan nama sempurna, dan semua orang Arab itu namanya satu kata. Kata yang kedua sama ketiga itu apa? Bin. Kenapa? Karena nama itu nanti akan dipanggil di hadapan Allah ketika berada di padang mahsyar. Gak mungkin kemudian kalau namanya apa? Siapa nama yang paling panjang sih? Nama jenengan siapa yang 3 kata? Contoh Sri Wahyuningsi, apa lagi? Sri Wahyuning Tias. Ini yang panggil Sri Wahyuni apa Tias? Tak mungkin nanti di hari kiamat bilang Sri Wahyuning Tias Joko Suproto. Tak mungkin, sudah dipanggil satu. Apa Sri? Ya sudah Sri. Nah, baru nanti disembahkan dengan siapa? Nama bapaknya. Makanya Allah mengatakan janganlah kalian memanggil bapak-bapak kalian, jangan memanggil Rasul itu dengan seperti kalian memanggil bapak kalian. Makanya kemudian di kalangan ulama-ulama itu dianjurkan untuk menghormati Rasulullah sebelum menyebut nama Nabi ditambahin dengan kata Sayyidina. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tidak dilangsungkan Allahumma salli ala Muhammad, tapi ditambahkan sebagai bentuk apa? Penghormatan. Ini kalau di luar sholat. Tapi kalau dalam sholat tidak usah. Kenapa? Karena sholat itu aturannya jelas. Apa kata Nabi? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Ni di sini siapa? Iya, sholatku. Ku sini siapa? Rasulullah. Makanya kemudian semuanya ikut Nabi, gerakannya ikut Rasulullah, bacaannya ikut Rasulullah. Kemudian apa? Jangan bikin sendiri. Seperti kayak zaman jenengan, ibu-ibu itu kalau masih SD atau SMP dulu diajari sujud gimana? Nggak, ketika sujud gimana? Tangannya begini. Iya kan? Kenapa begini? Ya karena nggak begini aja. Padahal perintahnya apa? Disuruh angkat lengannya, kemudian lebarkan antara ketiak dengan lengan. Sampai ketika sahabat melihat Rasulullah kalau sholat itu baju di ketiak warna putihnya Rasulullah itu terlihat. Berarti bukan begini. Padahal perintahnya kalau laki lihat siapa sholatnya? Rasulullah. Perempuan lihat siapa? Lihat Aisyah, lihat Nabi. Lihat Rasul, berarti kan sama, nggak ada perbedaan. Maka para jamaah rahmati Allah, kalau salat jelas apa? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Makanya ketika kita membaca salawat dalam salat, ya sebagaimana yang Rasulullah contohkan, tidak usah ditambahkan kata Sayyidina. Tapi kalau di luar salat, fadhol, silahkan sebagai bentuk ikhtiraman. Kemudian di sini juga apa? Jangan memanggil nama juga bagian dari apa? Nih. Jangan melebihkan suara kalian di atas suara Nabi. Ojo terlalu keras. Apalagi mohon maaf ketika lagi umrah itu. Tolong ketika di samping makam Nabi, ketika berada di Raudhah itu jangan berteriak-teriak. Alhamdulillah kalau sekarang sudah lebih terkoordinir. Kalau dulu tuh ya Allah waktunya ibu-ibu itu pasti rame. Kenapa rame? Terlalu banyak orang berebut berdesakan di sana, akhirnya sampai berteriak-teriak. Pas sekarang sudah insya Allah enggak, jadi aturannya lebih ketat kalau sekarang. Apa kata Allah? La tarfa'u aswatakum
fauqa sautin nabi. Janganlah kalian meninggikan suara-suara kalian di atas suara Nabi. Kemudian sebagian ulama menafsirkan kata Nabi ini bukan sebatas Nabi saja, tapi posisi beliau. Nabi Muhammad itu pertama sebagai seorang Nabi. Yang kedua sebagai apa beliau? Sebagai seorang pemimpin. Berarti ini juga mengatakan ayat ini, jangan kalian berteriak-teriak, suaranya lebih tinggi daripada suara pemimpin. Makanya kalau demo itu jangan teriak-teriak. Apa? Lembut-lembut aja. Turunkan harga ini. Wong teriak ikat teriakan Ustaz atau mana? Makanya tidak boleh demo dalam Islam. Aturannya gimana? Panggil. Jadi kalau jenengan, contoh ada kebijakan presiden yang bertentangan dengan kebanyakan, artinya kemaslahatan umat, panggil presiden. Presiden, sini ketemu saya nanti jam pira, masuk ruangan, panggil itu kedua ruangan, kemudian nasihati berdua. Tidak boleh dinasihati di depan umum. Ini juga sama. Nabi itu sebagai seorang suami. Berarti seorang suami juga harus memuliakan istri. Bagaimana Rasulullah ini khusus untuk bapak-bapak, apa kata Nabi? Dikatakan nih, fattaqullah wattaqun nisa. Kata Nabi, wahai suami, bertakwalah kalian kepada Allah, wattaqun nisa, dan bertakwalah kalian juga kepada an-nisa. Maksudnya bertakwa di sini penuhilah hak-haknya sebagai seorang wanita. Kenapa ya Rasul? Fa innakum akhadtumuhunna bi kalimatillah, bi amanillah. Karena engkau wahai para suami mengambil istri-istri kalian dari orang tua itu dengan amanah dari Allah. Yang kedua, wastahlaltum furujaunna bi kalimatillah, dan engkau menghalalkan yang haram. Kan aslinya istri kita kan haram. Menjadi halal karena apa? Karena kalimat dari Allah, yaitu namanya pernikahan. Makanya karena itu semuanya berkat Allah, maka tolong penuhi hak-haknya. Pertama apa? Jangan menjelek-jelekkan di depan orang lain. Jangan nasihati di depan orang lain. Walaupun makanan yang gak enak, di depan orang lain bilang enak aja. Iya. Saya kalau ditanya enak, musuh enak aja. Kalau nggak ditanya diem. Kenapa? Karena kadang ya nggak sesuai itu loh. Kan beda ini sih, beda lidah sih. Saya paling nggak suka tuh kalau lihat mendol, mau muntah saya lihat mendol. Kalau lihat mendol itu ya Allah, bayangan saya gak enak. Kenapa? Bayangannya ke situ itu loh, bentuknya itu loh. Apa nggak bisa si mendol itu dibikin bentuk yang lain itu loh? Ya bikin kotak atau mungkin bikin kayak ini loh, kayak apa namanya, kan ada adonan jajan itu loh. Bikin ke adonan jajan biar bayangan saya nggak ke situ. Jadi kalau sudah dikasih makan terus ada mendol, apalagi dikasih kuah nyampur tuh pecah, saya nggak berani makan sudah. Benar, itu yang menjadi deh. Sedangkan istri senang mendol, terus siapa? Ya sudah, memakan mendol jangan deket-deket. Akhirnya nggak pernah makan mendol, beliau menghormati saya itu. Baik, jadi belajarlah untuk saling menghormati. Kemudian yang ketiga, apa? Ini penting nih. Apa? Jangan meninggalkan majelis tanpa seizinnya. Artinya, kalau sedang berkumpul bersama dengan Rasulullah, maka jangan tinggalkan majelisnya Nabi kecuali atas izin beliau. Rasulullah juga sebagai seorang guru. Berarti kalau kita nanti bermajelis dalam satu ta'lim atau bermajelis dalam satu majelis di sekolah, kalau kita punya hajat mau meninggalkan ruangan itu, apa harus dilakukan? Izin. Sama dengan ketika jaringan kumpul, ada acara keluarga besar, mau meninggalkan acara keluarga besar itu harus izinnya. Ini bagian dari adab kepada Allah dan Rasulnya. Apa kata Allah nih? Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasuli wa idza kanu ala amrin jamin lam yadhhabu hatta yasta'dhinu.
Janganlah kalian meninggalkan Rasulnya, majlisnya, walaupun ada urusan, hatta yasta'dinu, sampai mereka berizin. Wa innal ladzina yasta'dinunaka ulaika alladzina yu'minuna billah. Mereka tidak meninggalkan majlis Rasulullah sebelum minta izin. Sesungguhnya orang yang minta izin kepada Muhammad, mereka lah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kan ada di antara umat Nabi Muhammad, kaumnya Nabi itu ada yang munafik. Kalau orang munafik itu biasanya apa? Ngeluyur hilang. Nah, makanya ada istilahnya apa? Ismail. Apa Ismail itu? Istirahat, makan, hilang. Itu nggak balik lagi ke acara. Itu namanya Ismail. Kalau yang benar kan isoma, istirahat, makan, sholat, habis itu apa? Balik ke acara. Yang sering kita lakukan apa? Ismail. Apa Ismail itu? Istirahat, coffee break, makan dulu, habis itu apa? Hilang. Padahal itu nggak boleh. Harus apa? Izin. Kemudian yang kedua, membenarkan sekali disampaikan yang tidak kalah pentingnya, bentuk adab kita kepada Rasulullah, membenarkan semua yang disampaikan oleh Rasulullah, hatta yang disampaikan adalah perkara yang sederhana. Ada kisah nyata nih. Rasulullah melihat seseorang lagi makan pakai tangan kiri. Ada orang makan pakai tangan kiri. Seketika itu ditegur sama Rasulullah, "Qul biyaminik," makanlah pakai tangan kananmu. Apa jawabannya? Tangan kanan saya nggak bisa bergerak ya Rasul. Habis itu seketika itu Allah jadikan tangan kanannya lumpuh dan kemudian tidak bisa bergerak. Kenapa? Karena meremehkan perkara, walaupun itu sederhana, kalau itu bersumber dari Allah dan Rasulnya, maka sudah kita praktekin. Mulai hari ini Pak, belajar praktekin hal yang sederhana, tapi itu bagian dari sunnah Rasul. Apa itu? Kalau ketemu dengan orang, dikasih apapun, biasakan ucapkan jazakallahu khaira. Biasakan. Hafal? Jazakallahu khaira. Jangan hanya jazakallah, gak pas. Semoga Allah membalasmu. Enggak pas. Yang benar apa? Jazakallahu khaira, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Jangan dikasih makanan, jazakallahu khaira. Jangan dikasih minuman, jazakallahu khaira. Kalau makanan sama minuman sudah dimakan dan diminum, baru doakan yang ngasih makan itu. Ada sarapannya biasanya kan? Nah, habis sarapan dengan doa, apa doanya? Alhamdulillahilladzi at'amana. Itulah doa makan. Doakan yang masak. Ini bagian dari sunnah Nabi, sederhana. Jazakallah khaira. Biasakan ketemu orang kemudian salaman, pulang jazakallah khaira. Apa jawabannya? Wa iyyakum. Kalau perempuan jazakillahi khaira wa iyyaki. Gitu, ini bagian dari sunnah Nabi, sederhana. Nah, kemudian habis makan, nah ini contoh ya, bismillah. Manis ya. Apa doanya? Allahumma asqi man asqani. Ya Allah, kasihlah minum orang yang ngasih minum kepadaku. Kalau kemudian dikasih makan, Allahumma ad'im ad'amani. Ya Allah, kasih makanlah, ganti makanan ini ya Allah, karena orang itu telah mengganti, berikan makan kepadaku. Ada dua doanya. Kalau dikasih makan apa? Allahumma at'im man at'amani. Kalau dikasih minum, wa asqi man asqani. Hafal? Allahumma at'im man at'amani wa asqi. Dan kasih minum ya Allah man asqani, orang yang telah ngasih minum kepadaku. Belum hafal? Alhamdulillah. Berarti senengah habis sarapan itu langsung apa? Ismail. Alhamdulillah. Baik, ini biasakan ya. Semua yang disampaikan Nabi itu adalah perkara yang benar. Apa kata Allah? Wa ma atakumur rasul. Apa-apa yang datang dari Rasul, perintahnya apa? Fakhudhu, ambil. Cara tidurnya Nabi, cara makannya Rasulullah, habis sholatnya seperti apa, itu semuanya dari Nabi dan ambil.
sederhana yang kadang kita remehkan. Ini biasanya. Apa kata Nabi? Ya fulan, samillah. Jangan lupa ucapkan bismillah. Yang kedua, wakul biyaminik. Jangan lupa pakai tangan kananmu. Wakul mimma yalik. Makan yang di dekatmu. Makanya kalau bapak makan bareng, kerupuk yang jauh tuh jangan di apa namanya itu? Jadi nunggu digilir. Cuma yang ini yang sadar lah, yang di depannya kerupuk itu diputer. Maksudnya biar orang itu kebagian. Tapi nggak boleh kemudian kita mengambil dengan cara ambil dari jauh, itu nggak boleh. Terus bagaimana cara makannya? Kata Nabi, bismillah. Yang kedua, tangan kanan. Yang sering gimana? Buka botol, pegang pakai tangan kiri, nutupnya bukanya pakai kanan. Setelah kebuka, ini bukan bagian dari sunnah Nabi. Sama aja sih, kanan yo kenyang, pakai kiri juga bukan kenyangnya, tapi apa? Hormat, adab. Dan salah satu bentuk adabnya semua yang Rasulullah contohkan ya lakukan. Kenapa? Disitulah kemudian akan ada rahmat. Makanya Rasulullah itu paling senang makan kambing, bagian paha. Mulai dari sekarang belajar senang makan kambing. Rasulullah paling nggak suka bagian jeruan. Mulai hari ini belajar tinggalkan. Makanan yang paling enak memang itu sih, gurih kata. Insyaallah lain waktu kita lanjut. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.